guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Dan anyway, pagi hari ini yang cerah, ini hari Minggu, dan di komplek udah rame aja nih, ibu-ibu lagi pada senam gitu. Dan aku biasalah santuy aja di kamar sama anak-anak. Ya buat kamu-kamu yang hari ini mungkin lagi pada jalan-jalan, naik sepeda, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ini musim pancaroba. Dan aku kali ini bakal ngebahas tentang apa ya? Tadi tuh mau ngomong apa tapi lupa, gimana dong? Oke, yang penting kita dengerin dulu sound berikut ini. Habis itu balik lagi, aku akan ngebahas sesuatu yang aku lupa itu. Oke, bye. So, karena nggak ketemu juga, aku tadi maunya ngobrol niatnya mau ngobrolin apa. Jadi sekarang aku bakal ngebahas tentang kolaborasi ya antara golongan darah B dan O. Why? Anyway, ini sebenarnya banyak banget orang-orang yang jadi komunitas pasangan ini tuh sebenarnya banyak banget, dan memang ya plus minus lah ya, karena semua manusia itu nggak mungkin ada yang sempurna. Namanya pasangan itu pasti ada suka dan gak sukanya. So that's why Tuhan nyuruh kita menikah, karena memang kita disuruh belajar untuk memahami orang yang kita tuh ada gak sukanya, dan harus mau gak mau harus tetap satu rumah gitu. Ini jurusan apa sih gitu. Jadi gak ada tuh pasangan yang nggak pernah berantem. Justru orang yang nggak pernah berantem, mereka nggak akan pernah intim, bener nggak sih? Jadi buat kamu yang sering berantem, itu ada ujian, yang ada pelajaran di situ. But sebelum kita melangkah sebelumnya, ada satu statement yang aku pengen share juga ke kalian, karena memang namanya pasangan ya, seperti Tuhan juga bilang bahwa separuh agama itu ada dalam pernikahan. Itu benar banget. Kamu bakal banyak banget belajar di dalam sebuah pernikahan gitu. Dan namanya pasangan, kalau kamu meminta, aduh ya ampun, ini apa sih? Itu penjual apa sih ini ngomong-ngomong? Roti kayaknya. Oke, lanjut lagi, tadi lupa. Oh ya, namanya pasangan, kalau misalkan ada sesuatu yang gak kita suka tentang dia, itu juga sebenarnya sama. Dia juga ada hal yang gak disukainya di kita. Jadi namanya pasangan juga, kalau pengen dia berubah, ya namanya pasangan gitu, ya rubah juga diri kita gitu. Mulailah dari diri kita, insya Allah pasti akan membuat dia berubah gitu loh. Jangan lupa doa ya. Nah, so yang kita tuntut itu bukan orang lain, tapi berawal dari diri kita. Karena pada intinya literally sebenarnya yang merubah manusia itu bukan kita. Kita hanya sekedar mengingatkan, tapi hasilnya itu Tuhan yang akan mengaturnya. Itu aku percaya banget, dan cukup membantu aku untuk rilis semua stres di rumah gitu, termasuk menuntut suami untuk begini dan begitu misalkan ya. Oke, lanjut ke kolaborasi golongan darah B dan juga O. Ini sebenarnya kolaborasinya sebenarnya epic banget. Why? Pertama, orang-orang B itu orang-orang yang kreatif ya. Jadi dia terbiasa melihat sesuatu dari gambaran besar, view besar, dan juga langsung to the point ke solusi. Which is golongan darah B itu kan orang-orang yang pengennya simple, instan, terus bosanan gitu, pembosan dia itu, gampang bosan. Jadi dia nggak mau yang bertele-tele, maunya langsung ke solusi. So that's why ketika dia punya masalah, dia nggak akan yang terlalu lama untuk marah-marah, terlalu lama baper kayak gitu-gitu. Ya ada sih yang baper-baper gitu kan, namanya manusia ya, ada berjuta parameter. Dan untuk yang O, dia detail, easy to worry gitu loh. Dia sangat detail, well prepare, melakukan sesuatu itu benar-benar sangat hati-hati. Terus kadang-kadang harus didorong sama orang lain, diyakinin untuk melakukan sesuatu, karena prinsipnya orangnya kan ragu nih gitu loh. Jadi kadang-kadang dia tahu prinsipnya kayak gitu, cuman untuk melaksanakannya tuh dia butuh orang lain untuk bergerak gitu loh.
Jadi kadang-kadang si O ini orangnya nggak yakinan gitu loh, apa sih ya, ragu itu. Tapi soal detail, soal well prepared, dia orang-orang yang sangat menyiapkan segala sesuatunya. Dan ini akan jadi sangat baik ketika dalam suatu rumah tangga misalkan gitu ya, terjadi suatu masalah yang benar-benar di luar ekspektasi atau di luar rencana mereka, itu B itu bisa langsung straight to the point ke solusi gitu loh. Nah cuman kelemahannya B ini, dia nggak memperhatikan detail karena orangnya sangat-sangat simple ya. Jadi kadang-kadang untuk hal-hal kecil yang benar-benar detail gitu dia nggak akan kepikiran gitu loh. Nah ini O bisa menyeimbangkan di situ. Misalkan dia udah, misalkan kayak ada solusi apa gitu dari B, oh ini yang akan melengkapi, kalau kayak gitu kan ini nanti jadinya begini gitu, terus gimana dengan yang ini gitu loh. Hanya kita harus paham bahwa dua orang ini adalah dua orang yang berbeda. Kalau di satu si B menuntut O untuk straight to the point, itu mungkin akan jadi PR yang sangat besar atau menjadi dirinya gitu, nggak bisa. Atau misalkan si O menuntut si B lebih detail, lebih hati-hati, nggak ceroboh, itu juga akan jadi PR besar dan malah justru ujung-ujungnya ribut. Biarkan masing-masing individu itu belajar satu sama lain gitu loh. Dengan apa? Dengan kebersamaan itu gitu. Nggak perlu saling menuntut kamu harus begini dan begitu, nggak harus gitu loh. You don't have to say it gitu loh. Apa capek, dan di satu sisi dia merasa terintimidasi. Kalau udah terintimidasi ujung-ujungnya nggak nyaman. Kalau udah nggak nyaman ujung-ujungnya ribut. Dan bahayanya karena rata O yang saya tahu gitu loh, yang saya analisis rata-rata O ketika dia sudah merasa nggak nyaman di suatu tempat, dia itu akan pergi. Seenggaknya kayak punya cangkang sendiri gitu loh. Nah ini yang bahaya karena memang PR-nya O adalah komunikasi. Oke geng, selanjut yang kedua. Sekarang untuk session kedua ini, karena tadi ada gangguan, tiba-tiba anak tuh kayak mau ngambil gelas gitu, bahaya gitu, jadi aku potong ya. Untuk sesi yang kedua ini aku bakal ngebahas lebih rinci, lebih apa ya, kayak ke kasus gitu loh. Nah aku akan membahas dua kasus. Yang pertama tentang pindahan, ini mungkin bisa agak ada gambaran lah ketika aku berikan suatu kasus ya. Jadi B dan O katakanlah mereka pindah rumah nih karena kebetulan dipindah tugaskan. Jadi let's see bagaimana mereka pindah rumah. Kalau si B ketika pindah rumah dia akan sortir dulu mana yang penting, mana yang nggak penting, yang nggak penting atau dia bilang sampah itu akan dia tinggalkan gitu loh di rumah lama, ya kan? Nah ini kebalikan sama si O. Bagi O yang orangnya sangat-sangat detail, penting dan nggak penting itu kan tergantung otaknya manusia ya. Dan si O ini karena dia orangnya detail, dia merasa hampir semua barang, mostly mungkin 90% itu penting. Even itu cuman kardus bekas susu, buat O itu penting loh gitu loh. Dan dia udah masukin ke mobil gitu kan untuk pindahan. Ternyata si B itu karena kenapa ini? Kenapa barang-barang ini naik ya ke mobil ya? Harusnya kan ini nggak penting gitu loh. Harusnya ditinggalin, diturunin lagi lah itu si barang-barang yang menurut si B nggak penting. Ributlah di situ gitu loh. Dan dari sinilah harusnya kita bisa paham. Salah satu harus bisa mengalah bahwa oke lah gitu loh. Cuman kadang-kadang kalau untuk operasional guys, si O ini lebih paham, lebih apa ya? Dia lebih teliti gitu loh. Jadi harusnya si B lebih mengalah di situ karena memang nggak masalah juga toh. Misalkan karena yang handle atau yang memanage itu kan si O gitu loh. Jadi nggak masalah juga andai kata barang-barang yang menurut B tadi nggak penting mau nggak mau jadi naik gitu loh, naik ke mobil. Nah itu salah satu kasusnya ya guys, karena memang pertimbangan masing-masing orang itu beda gitu. Cuman memang kita tinggal menolerir mana yang bisa.
mana yang bisa ditolerir dan mana yang nggak bisa. Dan ini penting banget karena dalam perjalanan sebuah hubungan rumah tangga, yang pertama kita tahu kemana arah rumah tangga atau kapal rumah tangga ini menuju, dan di situ kita akan paham nih mana yang penting untuk diributin dan mana yang nggak penting untuk diributin gitu loh. So karena tadi adalah tujuannya adalah kita moving ke rumah baru, kita harus paham lah kalau misalkan ribut terus kayak gitu kan nggak selesai ya kan. Aku yakin banget hampir semua istri atau ibu rumah tangga itu paham caranya mana yang harus diributin dan mana yang enggak gitu loh. Percayalah kalau aku mah. Oke, lanjut untuk case yang kedua adalah ketika berbisnis bareng kan kadang suami istri itu punya ya semacam cita-cita atau visi untuk membuka usaha bareng atau bersama ya. Nah ini penting banget karena memang itu rata-rata kan worry untuk memulai, dia butuh temen untuk memulai, butuh dikuatin untuk memulai sesuatu karena dia prinsipnya belum berani mengambil resiko. Wah ya tadi karena saking detailnya dia tahu banyak, kebanyakan tahu jadinya nggak mulai-mulai, bener nggak? Nah karena B ini, kenapa B itu nekat ya? Pertama dia berpikir dari hal-hal yang besar saja, nggak terlalu detail, nggak well prepare, spontan. So you know lah, gitu. Dia nggak banyak tahu resikonya, jadi dia jalan aja gitu loh. So that's why banyak orang yang mengecap B itu ceroboh, B itu nekat. Tapi ada dua case yang mana B itu sebenarnya udah belajar dari pengalaman dia. Karena cara B belajar itu learning by doing. Jadi bukan berarti dia bodoh loh, tapi dia lebih percaya sama pengalaman dia. Nah kalau orang-orang yang sudah belajar dari pengalaman, B itu akan lebih bijaksana. Dan untuk sebuah bisnis, bagusnya sih B yang memulai, dan karena B pembosan, ketika sudah jalan nih sistemnya, bisnisnya udah jalan, akan baik sekali kalau misalkan yang menghandle seterusnya adalah O. O itu bagus banget di operasional. Dia jadi manajer operasional tuh jos lah. Karena apa? Dia detail dan juga sedikit agak idealis, sedikit agak perfeksionis, maunya itu sempurna, walaupun ketika dipahamkan ada sesuatu yang nggak bisa kayak gitu, dia paham, dia mengerti gitu loh. So guys, buat kamu yang sekarang punya pasangan B atau sekarang punya pasangan O dan bahkan mungkin kalian hidup serumah, satu hal yang pasti, jangan tuntut satu sama lain menjadi diri atau pribadi kalian. Why? Sekalinya seseorang dituntut untuk menjadi pribadi yang lain, dia nggak akan pernah nyaman. So biarkan mereka belajar dari kamu. Kamu nggak perlu sampai yang marah-marah, mentak-mentak harus begini dan begitu. Dia belajar kok dari kamu. Dia melihat kamu. Kenapa? Karena 24 jam bareng. So apa lagi yang bisa dilihat kecuali kamu? Oke guys, nanti mungkin kita akan ngebahas lagi bagaimana caranya si B dan O, bedanya si B dan O ketika mendidik anak. This is really really fun. Dan selalu percaya bahwa Tuhan itu baik. Akan selalu ada jalan dalam setiap masalah. Tetaplah berusaha, tetaplah berdoa. Keep trying and keep praying. Oke guys, teman-teman semuanya, selamat beraktivitas. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah? Curhatin aja di podcast Self Healing. Podcast ini dipersembahkan oleh konselorpernikahan.com.